jangan pernah menjadi follower. Usahakan jadi pionir. Kalaupun tidak pionir banget, masuklah ke industri, ke bidang di sana playernya belum banyak. Kalau udah sesak, red ocean itu, kalau samudra itu udah merah itu, berdarah-darah, carilah blue ocean. Ya, samudra yang masih biru. Belum banyak pesaing. Pebisnisnya masih tersenyum-senyum. Ya, satu tips sukses, jangan pernah jadi follower, jadilah pionir. Ya, sekali lagi jangan pernah jadi follower, jadilah pionir. Karena dalam sejarahnya jarang ada follower yang bisa lebih sukses dari pionir. Ini saya dapatkan betul, dikonfirmasi pada saat saya mewawancarai Crazy Rich Surabayan yang the real one, bukan yang fake, bukan yang ngaku-ngaku doang, yaitu Pak Hermanto Tanoko, pemilik Avian, pemilik banyak sekali bisnis hebat. Mas Helmi dia bilang, saya itu bisnisku banyak, tapi dibilang banyak juga enggak banyak. Tapi dalam bisnis apapun yang saya masukin, saya mesti targetkan minimal 5 besar atau 3 besar. Kalau bisa nomor 1. Iya juga ya. Ya, jadi dan kita lihat tuh Pak Hermanto Tanoko ya. Beliau itu mengawalin kesuksesannya dari cat, industri cat. Dulu bapaknya itu cuma pemilik toko cat kecil gitu, dan tiba-tiba memutuskan untuk bikin pabrik. Pabriknya makin besar, makin besar, makin besar, dan sekarang pabrik catnya beliau, Avian, Avitech itu adalah yang terbesar di Indonesia, mengalahkan brand-brand lain yang kita kenal selama ini. Ya nggak perlu saya sebut, kemana ya merek-merek itu dulu yang dulu iklannya berseliweran. Udah dilewatin semua tuh sama Pak Hermanto Tanoko. Jadi kita belajar banyak. Beliau sekarang punya industri air mineral. Nggak perlu juga saya sebut namanya. Nomor 3 di Indonesia. Lokal tuh. Dengan branding yang keren, packaging yang keren, beda. Ayo, kalau kita lihat air mineral itu kan stereotype banget tuh. Plastik kayak gitu ya. Dan dengan ini biru, dan dia bursa tidak biru. Supaya dia berbeda. Jadi kalau ditaruh di rak itu, dia berbeda. Nomor 3, tahu omsetnya berapa? 1 triliun setahun. Gila, jualan air mineral doang. Ya, kalau kita ke Surabaya, hotel salah satu yang terbaik itu adalah hotel beliau. Fasa. Apartemen paling mahal di Surabaya punya beliau, 101. Waktu launching aku MC-nya. Itulah yang beliau lakukan. Dan ini relate betul ya. Apalagi di bisnis-bisnis tertentu sekarang. Di bisnis-bisnis tech company, tech industry. Masyarakat itu hanya mengikutin atau membeli produk yang brand nomor 1, nomor 2. Ya, nomor 1, nomor 2. Lepas sedikit nomor 3. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu jauh. Makanya, kalau teman-teman mau berbisnis, relate juga dengan materi saya sebelumnya. Ingat, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jangan pernah meniatkan untuk lebih baik dari seorang pionir. Berat. Mereka udah duluan, udah terlanjur besar. Hari gini mau bikin industri yang sudah misalnya Topet masuk, berat, nggak mungkin bisa mengalahkan Topet. Mereka lebih siap, orangnya lebih hebat, modalnya seabrek-abrek, nggak mungkin disusul. Buatlah sesuatu yang berbeda dari Topet. Cari minimal berbeda dikit aja. Apa yang tidak dibuat oleh Topet, buat. Itu baru keren. Itu peluangnya luar biasa. Saya ini kan banyak sekali dibantu ya, venture capital gitu, dalam rangka mengeksersis, mengevaluasi pitching gitu. Sebentar lagi saya akan ke Bali, karena saya adalah Dewan Komisioner 10 tahun berturut-turut dari kompetisi entrepreneur terbaik di Indonesia, yaitu Diplomat Success Challenge yang disponsorin oleh Wismilak. Saya adalah Dewan Komisioner, ya menerima pitching gitu dari demikian banyak pengusaha-pengusaha baru, startup, ya UKM gitu. Ya jadi itu yang selalu saya sampaikan. Ya jangan pernah menyampaikan sesuatu ide bisnis yang udah sesak di situ. Ya. Partner saya Pak Bong juga bilang gitu. Sama kita. Ide bisnis itu kayak apa yang diminatin oleh seorang investor? Game changing.
Sesuatu yang membuat bisnis itu berbeda. Waktu Topet hadir, game changing. Gojek hadir di Indonesia, game changing untuk Indonesia. Tiba-tiba menyelamatkan demikian banyak tukang-tukang ojek yang selama ini banyak nganggur di pengkolan-pengkolan. Sampai ada sinetron judulnya Tukang Ojek Pengkolan. Kadang baik, kadang di situ bergosip, godain orang yang lewat gitu, sesuatu yang kenapa? Karena mereka banyak nganggurnya. Dioptimalkan begitu dong ide bisnis. Jadi sekali lagi jangan. Nah, ini satu lagi nih, ada buku yang bagus banget judulnya Blue Ocean Strategy ya, Blue Ocean. Jadi masuklah ke industri, ke bisnis, ide bisnis yang pesaingnya belum banyak. Makanya kalau kita lagi mengevaluasi pitching ya, deck itu kita akan selalu lihat. Kita akan lihat apa ini kompetisinya kayak apa sih? Kalau kompetitornya udah banyak banget, jangan masuk, gak bakal menang. Nyampe-nyampein, ngabis-ngabisin duit. Ya, jadi masuklah ke dalam industri ide bisnis yang pesaingnya belum banyak. Ciptakan itu. Saya beruntung ya, di Indonesia dianggap berapa kali saya menjadi pionir. Pada saat industri televisi lagi lesu gitu, dan guru saya Ani Sumadi, Ratu Kuis Indonesia, udah tidak lagi produktif, saya muncul dengan kuis. Siapa berani meledak? Boom! Ya, dan kemudian semua TV itu mesan kuis dari saya. Sehingga akhirnya puluhan kuis lahir dari tangan saya dan saya dinobatkan jadi raja kuis. Ya, dan dalam dunia televisi tren itu turun naik. Sekarang lagi senang drakor, kemarin India muncul ya. Drakor nggak ada tuh. Sebelum India itu tiba-tiba Indonesia waktu itu dikejutkan dengan Tomingse. Masih ingat ya? Ya. Meteor Garden. Semua orang demam. Yang rambutnya nggak lurus dilurus-lurusin, rebonding gitu. Tapi kan hilang tuh. Di mana itu Tomingse? Nggak ada lagi. Ya, begitu. Dan di dunia televisi juga begitu. Dan dalam bisnis juga begitu. Banyak sekali tren keren. Ada dalam bisnis restoran aja kadang-kadang katanya restoran itu 4 tahun bertahan, habis itu hilang. 2 tahun hilang. Muncul restoran dengan konsep-konsep baru. Ya, saya juga begitu. Begitu kuis lagi turun, saya muncul mainan baru. Reality show yang belum banyak dibuat orang. Saya bikin uang kaget, bedah rumah, nikah gratis, naik haji gratis, termehek-mehek, mimpi kali ye, asal. Asli apa palsu semua karya saya. Dan saya pun menjadi apa lagi? Raja reality show. Jarang loh di Indonesia ada orang yang dapat gelar 2 raja. Raja kuis dan raja reality show. Nyari satu aja susah. Ya, itu adalah untuk memberitahu teman-teman ya bahwa saya adalah seorang pionir. Kemana-mana saya sekarang dianggap sebagai raja kuis. Helmi Yahya, raja kuis. Padahal saya itu udah kalah dengan Pak Jokowi dengan sebutkan 5 nama ikan gitu. Aduh, ambil sepedamu ya, tapi gelar raja kuis tetap di saya. Ya. Dan itu ada suatu penghormatan lah untuk saya. Dan itu membuat saya berbeda dari orang lain. MC banyak, presenter banyak. Saya kan tidak ideal jadi MC. Badan tidak tinggi, perut nggak six pack, family pack malah saya. Ya, tapi saya adalah MC mahal. Ya, orang-orang tertentu, kawinan-kawinan, wedding Chinese gitu, Chinese wedding itu saya MC. Ya, karena mereka membeli nama, membeli tongkrongan, membeli sebuah goodwill. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan pernah menjadi follower. Usahakan jadi pionir. Kalaupun tidak pionir banget, masuklah ke industri, ke bidang di sana playernya belum banyak. Kalau udah sesak, red ocean itu, kalau samudra itu udah merah itu, berdarah-darah. Berdarah-darah itu kenapa? Karena terjadi persaingan, saling tikam, ya berdarah-darah. Sehingga ocean menjadi merah. Keluar. Di situ tuh mereka banting-banting harga, saling menjatuhkan. Carilah blue oceanmu. Ya, samudra yang masih biru. Belum banyak pesaing. Pebisnisnya masih tersenyum-senyum. Alhamdulillah saya sekarang begitu saya dipecat jadi dirut TVRI pun, saya dengan Mas Wowi membuat sebuah seminar. Saya pikir ini seminar yang paling menghebohkan ya di dekade terakhir. CEO Mastermind yang ikut itu gila-gilaan, mahal. Dan kita seleksi tuh, nggak sembarangan orang boleh ikut. Akhirnya apa? Kita mendapatkan alumni-alumni yang hebat sehingga mereka membuat komunitas. Ya, hari ini saya ke Malang nih, ke Batu. Ya, alumni-alumninya saya minta kemarin bikin asosiasi dan mereka minta saya menjadi pembina. Ya, asosiasi CEO Mastermind. Ya. Jadi bayangin tuh dari seminar
Seminar tuh. Semua orang udah melakukan seminar, ada yang ratusan kali. Sempat nggak berpikir mau alumninya dikumpulin? And so strong. Ya, so strong. Mereka berkolaborasi, bikin ada PT properti, ada PT fintech, ada macam-macam. Mereka, ya hidup itu kan uangnya kan dari networking ya. Ya, jadi moto saya atau quote saya, burung yang sama hinggap di dahan yang sama, terjadi di sini. Orang baik berkumpul karena baik, orang sukses berkumpul karena sukses. Orang sukses dikumpulin gitu akan terjadi multiplier tuh. Suksesnya menjadi bertambah-tambah. Itu keren. Kejarlah komunitasmu. Ya, cari ide bisnis. Di sini banyak orang kreatif. Walaupun gara-gara usul itu saya ya harus mengorbankan libur saya bersama keluarga. Coach diminta ke Batu, ayo ya. Oke, hari ini ya udah enjoy juga lah. Saya tinggal di villa ini keren, view-nya keren. Tadi malam makan duren. Murid saya banyak banget sekarang. Aduh, saya tuh udah kayak apalah, ngalang-ngalain sultan lah hidup saya. Saya landing di Juanda, bayangin yang jemput itu ada 4 Alphard kali. Ya termasuk Subaidi itu yang dari orang Madura yang pengusaha gila itu. Saya bilang ini kayak saya turun haji di Subaidi. Kalau di Madura kalau turun haji yang jemput itu banyak banget. Mungkin berbis-bis, bertrek-trek. Ya hidup kita rileks, saling ledekin, ketawa ya. Jadi karena peaceful mind, hidup yang happy gitu. Karena berteman yang baik itu juga akan memberikan inspirasi. Ya. Ingat ya kata-kata saya terakhir, ya you think what you are. Ya. What you think is what you are. Ya, pola pikir itu ya akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita lagi ruwet, bisnisnya ikut ruwet, semuanya ruwet, rezeki nggak bakal datang. Begitu juga kalau kita lagi happy, ya rezeki datang. Rezeki hanya datang pada saat kita peaceful mind. Itu confirm itu. Ya, rezeki tidak akan datang kalau kita ruwet, mukanya jutek gitu. Nih, gua nge-MC nih, Helmi Yahya, MC kondang. Ada orang nih, ada bos, anaknya mau wedding. Ngelihat ketemu saya, muka saya lagi, wah, lagi mau marah. Kira-kira orang itu ngasih nggak? Nggak bakal. Dia lagi punya persoalan tuh. Ya, tapi kalau kita senyum, Mas Helmi ini yang kita cari, itulah yang terjadi. Kenapa saya dipecat jadi dirut TVRI? Rezeki saya bertambah-tambah, bukan takabur ya. Kenapa? Karena saya menyikapinya dengan satu sikap, nggak baper, nggak marah. Saya ketawa-ketawa. Alhamdulillah, orang ngabdi kok disuruh berhenti. Ya, jadi semoga ini menjadi inspirasi. Ya, banyak banget nih yang saya sharing hari ini. Banyak hal yang saya sharing. Ya, jangan pernah baper. Rezeki tidak akan pernah datang kepada orang yang baper. Rezeki tidak akan pernah datang kepada orang yang lagi emosi. Rezeki tidak akan datang kepada orang yang banyak mengeluh. Ya, semoga ini menjadi inspirasi yang baik. Ya, salam sukses, bye bye.